Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat ya. Nah, untuk hari ini kita akan belajar mengenai cuaca, musim, dan iklim. Tujuan pembelajaran untuk hari ini yaitu anak-anak diharapkan mampu untuk menemukan informasi dari teks bacaan berkaitan dengan cuaca, musim, dan iklim. Serta anak-anak mampu untuk mengidentifikasi perbedaan cuaca, musim, dan iklim. Apakah anak-anak mengetahui apa itu cuaca, musim, dan iklim? Nah, pada subtema sebelumnya, anak-anak sudah belajar ya mengenai cuaca, keadaan cuaca, dan perubahan cuaca. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai musim dan iklim, marilah kita untuk mengingat kembali ya apa itu cuaca. Nah, di siang hari langit terlihat cerah, matahari bersinar dengan terangnya. Namun di sore hari tiba-tiba langit mendung dan turun hujan. Apakah anak-anak pernah mengalaminya? Nah, jika anak-anak pernah mengalaminya, maka perubahan tersebut disebut dengan cuaca. Nah, cuaca adalah keadaan udara di tempat tertentu. Cuaca biasanya diamati dalam kurun waktu yang singkat. Keadaan cuaca pun mudah untuk berubah-ubah. Nah, cuaca merupakan suatu gejala alam. Cuaca terjadi dan berubah dalam waktu yang singkat. Nah, perubahan cuaca ini dapat dirasakan dari menit ke menit atau jam ke jam. Biasanya cuaca diamati dalam kurun waktu seharian. Cuaca juga umumnya terjadi pada tempat tertentu saja. Misalnya, cuaca di daerah A belum tentu sama dengan di daerah lain. Nah, jika anak-anak pernah melihat berita perkiraan cuaca, pasti anak-anak sudah tidak asing ya dengan simbol-simbol cuaca. Nah, cuaca biasanya digambarkan dengan simbol-simbol tertentu. Simbol cuaca berikut ini menggambarkan keadaan cuaca pada daerah tertentu. Misalnya, jika cuacanya cerah, maka bergambar matahari. Sedangkan jika cuacanya berawan, maka digambarkan dengan simbol matahari yang tertutupi oleh awan. Kalau hujan, disimbolkan dengan gambar awan yang hitam dan gambar titik-titik air. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai iklim. Iklim adalah lamanya keadaan cuaca di suatu daerah tertentu. Iklim ini meliputi daerah yang lebih luas lagi dari cuaca. Nah, iklim ditentukan dalam waktu yang lama, biasanya dalam kurun waktu tahunan. Iklim ini bersifat stabil, jadi tidak mudah untuk berubah-ubah. Iklim di suatu tempat dipengaruhi letak tempat tersebut di bumi. Iklim menyebabkan adanya musim. Indonesia terletak di garis khatulistiwa atau ekuator, sehingga Indonesia memiliki iklim tropis. Iklim tropis ditandai dengan udara yang hangat dan curah hujan yang cukup tinggi. Nah, untuk selanjutnya masuk ke pembahasan tentang musim. Musim adalah keadaan cuaca yang paling sering terjadi di waktu tertentu. Nah, musim ini terjadi lebih lama daripada cuaca. Musim diamati dalam hitungan bulanan. Sebagaimana penjelasan tadi bahwa Indonesia merupakan negara yang beriklim tropis, maka Indonesia hanya memiliki dua musim saja, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Musim hujan biasanya terjadi pada perkiraan bulan Oktober sampai Februari, sedangkan untuk musim kemarau biasanya terjadi pada bulan Maret sampai September. Nah, untuk musim peralihan antara musim hujan dan musim kemarau atau sebaliknya disebut dengan pancaroba. Iklim yang berbeda menimbulkan musim yang berbeda. Oleh karena itu, beberapa negara memiliki musim yang berbeda pula. Berbeda dengan Indonesia yang memiliki dua musim, ada negara yang memiliki 4 musim, yaitu musim semi, panas, gugur, dan dingin. Contohnya adalah negara Jepang. Musim semi biasanya ditandai dengan udara yang mulai hangat dan tanaman yang mulai tumbuh. Sedangkan musim panas, udara mulai memanas dan orang-orang mulai memakai pakaian yang menyerap keringat. Untuk musim gugur ditandai dengan pepohonan yang mulai berubah warna dan mulai menggugurkan daunnya. Sedangkan untuk musim dingin ditandai dengan turunnya salju. Nah, anak-anak sudah mendengar ya pembahasan mengenai cuaca, iklim, dan musim. Bahwa cuaca diamati dalam kurun waktu singkat dan mencakup daerah yang relatif kecil.
Sedangkan iklim ditentukan dalam waktu yang lama, biasanya tahunan, bersifat stabil dan menyebabkan adanya musim. Musim diamati dalam waktu bulanan. Musim yang berbeda dipengaruhi oleh iklim. Nah, anak-anak sudah mengetahui ya perbedaan antara cuaca, iklim, dan musim. Nah, semoga pembelajaran hari ini memberikan manfaat untuk anak-anak semua ya. Tetap semangat belajarnya meskipun anak-anak sekarang belajar di rumah. Tetap jaga kesehatannya dan sampai berjumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.